isu korupsi. Oh, itu tangkap koruptor, tangkap tangan, itu aja kan. Polusi berapa kerugian negara, orangnya siapa, jabatannya apa, ditangkap. Padahal sebenarnya kan lebih luas daripada itu kan. Ya seperti yang abang bilang tadi ya, itu bukan duit kita kok. Jadi silakan kau ambil, kau terima sendiri resikonya. Setelah kita punya orang NTT kan gitu tuh. Iya, tidak cenderung apatis ya. Iya. Padahal duit negara itu sebenarnya duit kita. Gitu. Betul. Ya, ada beberapa anak-anak kita yang terpaksa mesti putus sekolah tuh kalau dana bosnya dia. Benar, kan guru-guru belum dapat gaji. Iya. Halo Bapak Mama, saudara semua, ketemu lagi di Pasiar Oto. Gas, jangan rem. Gas jangan rem, luar biasa sekali, semangat sekali ya. Meskipun di pagi yang mendung mengundang ini. Oke, hari ini senang sekali dan suatu kebanggaan tersendiri buat saya dan Pasiar Oto kedatangan orang-orang spesial. Ada Abang Robi. Halo, saya Robi dari Navikula dan juga produser album di Menenun Suara Timur. Menenun Suara Timur, luar biasa. Ada Abang Yanto juga. Saya Yanto dari Marapu. Wah, luar biasa. Dan ya, sudah ketiga kalinya di Pasiar Oto. Saya Hasta, mewakili teman-teman Hip Hop Lembata Foundation. Hip Hop Lembata Foundation. Jadi anak Kupang official, beliau ada. Ya. Apalagi satu tuh. Di mana-mana ya. Ada di mana-mana nih. Kamuflase. Ini apa kabar nih abang semua nih? Baik. Biasa. Terima kasih banyak sudah mau diajak Pasiar Oto. Terima kasih banyak juga sudah ada di sini Bang Jo. Diajak jalan-jalan Kupang nih, city tour. Siap. Ini sudah kali keberapa ke Kupang, Bang? Kalau saya udah 4 kali. Oh ya? 4 kali 5 kali lupa. Iya. Band saya Navikula dulu 2003 sini. Terakhir 2003. Kalau band Navikula. Iya. Kalau saya terakhir kemarin berapa minggu? 2 minggu lalu. 2 minggu lalu dari situ. Oh. Karena saya sering main ke Soe juga, ke Molo, ke Taif Top. Soe Flores. Ya, kebetulan di luar musik saya juga kerja di organisasi namanya Kopernik. Itu banyak bekerja sama dengan ibu-ibu kedaulatan pangan di Molo, di Taif Top. Itu namanya Hai Menahan. Iya. Wah, ini luar biasa. Oh, abang ini di balik layarnya Kopernik juga. Teman-teman banyak yang terlibat di situ. Iya, banyak teman-teman dari Kupang kerja di situ di Bali. Iya. Luar biasa. Oke, mungkin hari ini kita tidak bahas tentang Kopernik. Bahas tentang album baru, Menenun Suara Timur. Menenun Suara Timur nih. Suara dari NTT. Gambaran umum lagu-lagu yang ada situ bercerita tentang apa tuh? Nah, kalau detail lagu nanti masing-masing bisa jelasin. Saya konsep proyeknya ini dulu ya. Siap. Jadi ini kerjasama bareng ICW. Organisasi organisasi Indonesia tapi base di Jakarta. ICW itu Indonesian Corruption Watch. Jadi sudah dari 10 tahun terakhir itu rutin bikin kolaborasi dengan artis, terutama musisi, bikin album kompilasi tentang mengangkat isu korupsi sebenarnya. Ya, itu yang pertama itu kalau nggak salah 2011 itu saya terlibat dari awal. Nama kegiatannya ini Frekuensi Perangkap Tikus. Itu banyak band, satu album sampai Frekuensi Perangkap Tikus kedua, dan ini yang ketiga. Tapi kali ini yang menarik adalah fokusnya ke NTT. Dan dibikin lanjut ini ICW ngajak saya lagi sebagai produser dan kurator. Habis itu kita cari nih siapa saja nih band-band teman-teman dari NTT yang kira-kira punya spirit yang bisa ngangkat ini. Kita pilih 3 waktu itu. Ada Marapu dari Sumba, ada Hip Hop Lembata Foundation itu dari gabungan Lembata sama Kupang karena Hasta base di Kupang jadi mewakili Timur. Terus ada Leis Plang mewakili Flores, dia dari Maumere. Sebenarnya yang kurang Flow Bamora Alor. Cuma kemarin ternyata 3. Akhirnya bikin project yang menarik dari ini adalah sebelum bikin lagu supaya otentik lagunya, supaya itu kita bikin workshop sebelumnya di Labuan Bajo, kumpul bikin workshop tentang pengenalan isu korupsi secara singkat ya, brief, supaya jadi
biasanya kalau kita dengar isu korupsi kan biasanya permukaan kan, tapi pencegahan, terus apa impactnya, apa jadi korban, bagaimana media atau umum melihat isu korupsi itu kan kadang-kadang kan masih kabur ya. Betul. Habis itu workshop udah jadi, tema udah kelihatan, schedule apa yang kita mau lakukan udah kelihatan. Yang menarik juga tiap-tiap musisi ini dibawa ke tempat-tempat yang kan banyak sekarang korupsi di sumber daya alam, konflik agraria, konflik masyarakat adat. Jadi langsung berhadapan atau langsung menyentuh dengan isunya. Nanti Bang Yanto bisa cerita tentang apa namanya pengalamannya dia. Terus jadi lebih begitu jadi karya itu jadi lebih original ya karena merasakan dampaknya langsung, hidup di karya itu kan. Soalnya kalau kita membayangkan awang-awang biasanya kan kayak kurang dapat lah soalnya kan, tapi kalau terdampak bersinggungan langsung dengan masyarakat adat yang berkonflik gitu misalnya, itu atau komunitas yang menjadi korban gitu, itu biasanya lebih dalam. Makanya yang menarik nanti lagu ini ada 4 lagu ya. 4 lagu. Semuanya band saya Navikula karena saya jadi produser ngurus mixing, mastering gitu sama tim juga. Oke dah kita nyumbang lagu nih sebagai bentuk solidaritas kita untuk mumpung ada lagu juga judulnya Flow Bamora, masukin aja di album ini. Waduh, luar biasa. Sebelum kita masuk lebih jauh tadi tentang yang saya tanya apa lagu-lagu itu bercerita tentang apa, mungkin tadi abang sempat singgung kali ini ICW sendiri memilih Nusa Tenggara Timur. Iya. Apa yang jadi bahan pertimbangannya sampai memilih Nusa Tenggara Timur? Semuanya kan isu korupsi ini menyeluruh ya Indonesia cakupannya, tapi Nusa Tenggara Timur kayaknya belum banyak fokus. Kita nggak mau juga kayak Jakarta sentris gitu atau hanya kota-kota yang umum, betul. Jogja itu aja kan, jadi ya biar karena saya pikir sebenarnya Bang Jaya bisa kasih data ini kan, ini kayak isu korupsi di sini peringkat keberapa kemarin di peringkat keempat gitu, jadi cukup tinggi kan. Tapi itu juga berarti bahwa kenapa masuk peringkat gitu, berarti kan ada laporan yang masuk dan ada penindakan, berarti bukan gara-gara daerah lain tidak ada isu, cuma di sini berarti kan ada suara dari masyarakat yang membuat itu menjadi berita kan. Masyarakat aktif menyuarakan. Siap. Kasusnya banyak, masyarakat menyuarakan aktif dan ada penindakan juga dari aparat, itu kan berarti jadi laporan kan. Betul. Itu berarti sebenarnya masalah dan reaksi masyarakatnya cukup berimbang. Kalau ini tidak diliputkan, betul. Siapa yang mau meliput lagi kalau bukan kita? Karena kadang-kadang dari daerah timur itu termasuk industri suara-suara kreatifnya itu kadang-kadang sering dilupakan gitu oleh pusat gitu, rasanya kayak jauh sendiri gitu. Kita kali ini mau bawa ada nih ada kejadian tapi ada respon dari publik juga gitu. Iya. Tapi memang belum terspot juga dari nasional ya. Tapi harapannya ini kan karena kita sudah rilis nanti dan kita juga bawa berita ini ke populer media kan. Makanya strateginya juga kebetulan saya juga punya label rekaman baru, label yang khusus mengangkat musisi yang menyuarakan isu sosial dan lingkungan, namanya Alarm Records, dan punya satu gabungan kolaborasi seni, isinya musisi-musisi semua, namanya Musik Declares Emergency Indonesia, ada di Instagramnya musikdeclares_Indonesia. Jadinya kita berusaha untuk mengangkat biar isu-isu berat ini juga menjadi isu populer. Jadi biar bahwa musik itu bukan sekedar cuma alat hiburan gitu. Musik juga dari dulu semuanya punya value besar untuk menyuarakan isu-isu yang punya impact sosial dan lingkungan gitu loh. Jadi kita tidak mau industri mengecilkan fungsi musik cuma sebagai alat hiburan aja, sebagai materi untuk menghibur doang. Enggak, dari dulu musik kita percaya juga punya kekuatan edukasi informal yang besar ya. Jadi mempengaruhi cara orang berpikir, soundtrack hidup seseorang, dan juga punya kontribusi. Kan sekarang kalau usaha bagus itu bukan cuma bikin makanan enak kan, tapi juga usaha bagus itu punya nutrisi dan juga punya impact sosial dan lingkungan gitu. Betul sekali. Siap. Kalau Abang Yanto dan Abang Asta nih, ini di album itu Marapu sama HLF sumbang berapa lagu di situ?
Satu lagu sih. Oh, masing-masing satu lagu. Iya. Kalau abang dari Marapu itu lagunya bercerita tentang apa, bang? Ya itu ya, kayak tadi Peru bilang ya, ini luar biasa dengan ICW, terus di produksi juga sama Lirobi. Ya. Keren ini, memang proyek yang cukup menantang dan kita merasa terpanggil untuk terlibat. Jadi ya itu tadi kita dibawa langsung ke sana, Dibawa langsung ke? ya ke tempat masyarakat yang berdampak. Oh, oke. Saya ada ke Pocoleok sama ke Nagekeo, Oh, siap. Lambo, bendungan Lambo di situ. Iya, iya, iya. Jadi di situ kerennya bisa lihat langsung, mendengar langsung mama-mama, suara-suara mereka akan digusur. Mhm. Seperti itu, akan ada pembangunan yang tiba-tiba datang tanpa mereka ada partisipasi, tidak tahu di sana. Siap. Disitulah otomatis kan lebih lahir inspirasi, kita lihat langsung. Nah itu yang jadi penyusunan lagunya. Nah kalau dari Marapu lagunya judulnya Tanah. Tanah. Ya, Oke. jadi gambaran itunya ya tentang hak-hak masyarakat adat, tentang bagaimana begitu yang dinamakan pembangunan, terus ada dampak-dampak lainnya lingkungan dan apa namanya masyarakat itu sendiri. Iya, iya, iya. Ya saya pikir itu nanti bisa didengarin juga, ya, lebih Liriknya. jelas liriknya. Dan sudah ada di Sudah di Spotify. Nah, Hari ini komplit semua 4 Semua. lagu. Dirilis semua. Dirilis semua. Official MV-nya juga sudah ada. Wah, luar Masuk biasa. video klip karap klip juga sudah. Langsung digarap 3 semua. bulan nah. Iya dari September ya. Dari Pas- September. Jadi abang sejak September itu di sini. Enggak, bolak-balik. Bolak-balik Iya. ya. Tapi kan kegiatan di Labuan Bajo ada. Dari Jakarta juga bikin garap ini apa semua. Luar biasa sekali. Bali. Dan Mixing mastering di Bali. Iya, iya. Dan masyarakat Kota Kupang dapat suatu kehormatan nih. Besok bisa dengar langsung Ya. Live. live Live perform. di Auditorium Undana jam 2 ya. Mulai. Jam 2 mulai ada diskusi Rangkaian dan lain-lain. acara. Siap, siap. Semakin sore live music. Banyak Ya. banyak talent di situ juga. Siap, Malam siap. pokoknya. Itu kan ada berbagai macam. Ada yang menarik itu mungkin ada diskusi, talk show itu ya, Iya, Bang ya. iya. Situ kita mungkin teman-teman cewek mungkin bisa memberi apa ya? Pencerahan Insight, lah, iya. atau insight apa Dan edukasi buat ya. Kolaborasi banyak organisasi juga, ada LBH Apik Semarang, Wah. ada banyak komunitas ya, komunitas iya, iya. komika, mahasiswa, siapa lagi? Beatbox. Beatbox, komunitas kreatif Kupang diundang Seni, semua di situ. Kupang. Iya. Iya. Bahkan juga kegiatan Kopernik yang ibu-ibu Hai Menahat juga besok datang. Kasih satu counter, jadi Iya, mereka iya. bawa. Karena memang isu korupsi sendiri menjadi isu menarik yang memang selama ini belum dibahas secara khusus. Saya rasa ICW juga baru kali ini ya buat kegiatan itu di sini ya. Di NTT Di ya. NTT. Kalau serupa frekuensi perangkat juga kolaborasi dengan artis sudah dari dulu. Iya, 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 Cuma iya. fokus di NTT, dan di sini sebenarnya kan mengangkat tadi itu isu korupsi itu rasanya kayak isu korupsi. Oh itu tangkap koruptor, tangkap Iya, tangan iya, itu iya. aja kan. Polusi Iya, iya. berapa kerugian negara, orangnya Betul. siapa, jabatannya apa ditangkap. Betul, betul. Padahal sebenarnya kan lebih luas daripada itu kan. Itu efeknya rasanya kayak kerugian negara. Jadi masyarakat tercerabut dari itu kan duitnya negara bukan Iya, duit kita bukan gitu. duit saya. Jadi Tidak ada ikatan Ya, kan. betul, Padahal betul. kan impactnya bisa tradisi yang hilang, Ya. ada apa namanya kualitas pendidikan gitu misalnya. Betul, Kalau di Kupang betul, itu isu betul. pendidikan itu kan sebenarnya gaji guru, Betul. kualitas pendidikan murid itu kan sangat dekat dengan kita kan. Iya, Atau iya, perampasan hak tanah gitu. Iya, iya. Keputusan dibuat karena kong kali kong, masyarakat satu kampung harus Betul. merasakan efeknya Iya, gitu. iya. Banyak sekali sebenarnya isu kesehatan. Kalau korupsi di dunia medis itu orang sebenarnya dapat obat kualitas A bisa nggak dapat obat gitu, Iya. Betul, atau betul. dapat kualitas yang lebih jelek gitu. Iya, iya, iya. Jadi sebenarnya isu korupsi itu lebih luas daripada itu. Dan juga isu korupsi itu bukan sekedar tangkap orang ya, Ya. tapi juga pencegahan.
Pencegahan ini kan berarti ada edukasi di sekolah-sekolah. Iya, iya. Kalau kita sekarang salah satu kemarin menarik ya Bu Ansi penjelasan itu. Oh, Kalau kebanyakan di daerah-daerah termasuk di Kupang sendiri itu kan rasanya kayak orang tua mendidik anaknya itu supaya jadi orang sukses, itu adalah orang kaya. Sukses itu orang kaya gitu. Iya, iya, Pokoknya kaya terpandang secara materi. Anak kamu harus jadi orang sukses, maksudnya dalam artian menjadi orang kaya gitu. Iya, iya, iya. Tidak ada pendidikan untuk kamu menjadi orang baik gitu. Oh. Orang baik dan bahagia, orang baik yang berguna bagi masyarakat. Ada satu moral tuh, kita menghormati yang berjasa bukan yang berjas. Nah, kalau orientasinya orang itu adalah orang kaya, dia dapat dari penghormatan dari masyarakat. Oh, karena dia kaya, karena dia mobil bagus, karena dia rumah godong, karena dia pejabat, orang hormat sama dia. Sehingga akhirnya anak itu yang penting goalnya itu, caranya bagaimana nggak peduli. Betul, Sehingga banyak pakai cara korup. Dan begitu duduk di atas juga power tend to korup, begitu di atas juga jadi lebih menggampangkan korupsi itu terjadi. Coba kalau pendidikannya adalah menjadi orang baik dan menjadi orang yang bermanfaat gitu. Jadi aku pikir anak itu akan berbeda dia. Dia tetap harus sukses secara material tapi bertanggung jawab gitu. Iya, Bukan nyolong gitu. Iya, betul. Jangan menghalalkan segala cara. Untuk Ya, jadi, Bang, ya. makanya pendidikan untuk jadi orang baik itu penting. Iya, siap. Kalau Abang Hasta nih, waduh ini sudah lompat ke HLF lagi nih. Ini teman-teman HLF karyanya atau lagunya di sini bercerita tentang apa? Kayak sesuai dengan tadi sudah diceritakan Om Yanto, Oh, iya. semua dari perjalanan workshop dan sampai di Kupang. Dan di Kupang sendiri sama wakil HLF dan kita lebih kepada pendidikan, korupsi dalam Oh. pendidikan. Siap. Ya. Isu apa yang teman-teman lihat sehingga memilih isu pendidikan ini? Isu kemarin sebenarnya kita dikasih kayak masih bingung ya. Iya. Kasih dua masih ada dua pilihan. Yang pertama kita diajak ke ini tempatnya tidak. Apa? Jadi kemarin ada isu kasus Sebut saja. Batumangan. ya Di- sama ini Dana Bos. Oh, oke. Ya, Siap. Nah, kali Oh, siap. Oke, kali Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Jadi Soalnya ada pele-pele di sini. Iya. karena kita rasa lebih banyak dampaknya terhadap SMK 5 ini, ya sudah kita pilih SMK 5 sebagai ini topiknya kita untuk dibawakan ke lagu. Dana Bos ya. Ya, lebih ke Dana Bos. Dan juga Dana Bos. lebih variasi juga kan, ada konflik sumber Iya. daya alam, masyarakat Iya. adat, ya, ada Agraria. pendidikan. Ada pendidikan. Seru juga nih lagu-lagu itu. Waktu pertama kali nih diajak berkolaborasi nih dengan cewek ini, teman-teman apa yang ada di pikiran teman-teman? Waktu itu kan saya dikontak sama manajer dulu, tapi ya dari Birobi. Mau nggak? Oh, begitu lihat bilang dari cewek, oke. Langsung. Karena Marapu juga sudah album terakhir dan single, memang kita lebih ke sosial dan budaya tradisi begitu. Jadi ini cocok. Sealiran, jadi Ya, langsung diterima. lebih dalam lagi. Dan kerennya ini dari proyek di sini menyuarakan korupsi, tapi lewat seni. Kan biasa kan seminar, diskusi, ya lumayan berat ya. Tapi lewat art collaboration begini, keren. Ya. Mungkin bisa lebih nyampe ya. luas, Lebih membumi ya. Ya, betul lebih santai lah. Begitu. Kalau Hasta? Kalau kita sendiri hal baru sih menurut kita ya. Iya. Sebenarnya kemarin masih ini sempat anak-anak bikin lagu juga soal ini lingkungan dan sebagainya. Tapi kalau untuk ICW sendiri kita baru, dan awalnya sih memang ya biasa sebagai kayak diajak kolaborasi. Tapi kalau sudah sejak jalan ke sampai hari ini ya rasa kayak terpanggil jiwa muda dan jiwa sosial. Selama ini memikirkan diri sendiri ya. Cuma selama ini ya kita tahu korupsi itu sebenarnya ini kayaknya berat kita nih. Ya seperti yang abang bilang tadi ya, itu bukan duit kita kok. Jadi silakan kau ambil, kau terima sendiri
resikonya. Setelah kita punya orang yang tetekan gitu tuh ya kan. Iya, tidak cenderung apatis ya soal, Iya. kasus-kasus seperti itu ya. Iya. Betul. Padahal duit negara itu sebenarnya duit kita gitu. Betul. Iya. Ada apa ya? Satu hal di macam dana bos ya, ada beberapa anak-anak kita yang terpaksa mesti putus sekolah tuh Betul. kalau dana Atau- bosnya dia. Kemarin Bener kan guru-guru belum dapat gaji. Iya. kemarin semuanya alat praktek sendiri saja anak-anak sekolah yang beli sendiri. Nah, Terus itu dia. setelah tamat baru mereka dapat pakaian ininya. Sudah tamat. Prakteknya iya. Nah, ini dicoret-coret pakai jas semprot aja. Ya itu terjadi Kasihan. karena itu korupsi ini ya. Iya. Astaga. Oke. Kemarin nih sempat katanya ada satu lagu yang berkolaborasi sama masyarakat tuh. Itu siapa? Dari Navikula kah atau dari Dengan itu ada Les Plank. Ya, Les Ya. Plank. Tapi di Marapu juga kamu Ya. ada kan ya? Ada. Ada Iya. opening. Masyarakat dari teman-teman dari Nagekeo. Iya, iya. Ada kebetulan di situ juga kasus yang bendungan Lambo. Betul, betul. Di situ digusur. Ya seperti itulah kasus-kasus kejadian mau dibilang sudah biasa ya karena sering terjadi. Jadi saat Iya, iya. ini kan kita coba bersuara dan mereka coba bersuara dengan bahasa daerah dari sana. Terus ada satu kan juga cuma tidak hadir ya, Les Plank, Iya, Les iya. Plank, musik iya. kampung dari Momere. Itu memang ternyata masalah itu belum selesai ya sampai sekarang ya di Nagekeo itu. Dia jalan sudah Om, sudah tidak bisa lagi. Coba kan yang menjadi persoalan terakhir yang dibilang ganti untung. Nah, ya, ya, Iya, betul, tapi ya, istilahnya Yang pemerintah. saya dengar langsung itu misal mereka lapor ada 50 jati, Mhm. itu yang turun paling 5. Kayak makam keluarga. Iya, iya. Diajukan sekian nanti yang turun, bahkan masih banyak yang belum dapat ganti untung itu mereka bilang. Memang hal seperti ini Iya. Tapi kalau nggak diangkat juga kita rasanya kayak membiarkan itu terjadi. Karena Iya. begitu Betul, pembiaran itu terjadi itu artinya mengizinkan untuk potensi-potensi masa depan juga orang nggak ada yang tahu ini, nggak ada yang liput. Jadi bisa jadi berjalanjut terus kan. tapi dengan sampai saat ini antusiasme masyarakat Kota Kupang sendiri sejauh mana soal acara besok? Itu kita nggak tahu juga. Oh, Kamu sih ya, belum. kamu sih. Karena ini tujuannya. Tapi kan kita di sini mengajak semua kan termasuk. Thank you banget Siap Bang. banget Bang Jo udah bikin podcast ini, tujuannya kan biar lebih luas audiens ya. Siap. Ya, besok yang mungkin mau tahu lebih jauh lagi soal Iya. korupsi-korupsi yang terjadi di NTT, berapa banyak penanganannya, sudah sejauh mana juga itu hadir saja Ada besok langsung. diskusi ya. Selain itu juga mau tahu lagu-lagunya kita. Iya. Asik, acaranya juga gratis. Kalau aku Betul. pikir kalau saya jadi komunitas ini pencinta musik, Iya. tidak ada alasan saya tidak datang. Satu, acaranya gratis. Dua, jarang-jarang ada band-band kumpul-kumpul. Iya. Siap. Dan tidak sekedar hiburan, ya lumayan Iya. ada pesan, ada nilai Mm-mm. edukasi Iya. di situ. Semoga bisa dibawa pulang dan ya Jadi punya inspirasi. efek bagi. Iya, buat- efek buat ya. ini, iya. Jadi inspirasi bahwa ternyata musik itu bisa kok mengangkat isu-isu berat gitu, dan itu bisa menjadi menarik gitu. Betul. Siap. Kayak itu tadi Om bilang apa namanya, ya yang pasti acara ini bukan seperti acara yang komersil ya, yang punya sumber bisa baliho di mana-mana, tapi yang pasti sejauh ini ya lewat Om dorang komunitas-komunitas, ikatan mahasiswa sudah berjalan. Semoga besok Rame lah. Rame. ya, Keroyokan komunitas ini. Keroyokan. Betul. Ya, kita ajak semua kenalan keluarga dan Mai tua, ya dan Malam begitu. minggu. Ya, Mantan. Cie. Malam minggunya kemana? yang penting jangan ajak istri orang. Itu salah satu korupsi juga. Itu punya orang diambil. Oke, Abang, ini terakhir nih, Bang. Harapan. Apa harapan untuk NTT ke depan dan gerakan anti korupsi ini sendiri ke depan?
maksudnya praktek-praktek korupsi saya pikir akan ada aja ya, cuma bisa di minimize. Dan ada kayak gini rasanya, kesannya waktu kita membicarakan korupsi itu rasanya kayak ragu-ragu, takut karena kita rasanya dibenturkan dengan penguasa gitu. Betul. Rasanya kayak kalau kita bawa isu-isu yang menurut kita kritisi ini rasanya kayak yang berlawanan dengan hukum itu kita gitu, atau organisasi atau LSM gitu, atau Walhi mengkritik AMDAL gitu misalnya, rasanya yang di luar daripada hukum itu mereka mengkritisi. Padahal sebenarnya kita mau percaya pola yang kita lakukan ini adalah kita mengawal hukum. Karena hukum Indonesia itu mencegah biar tidak terjadi korupsi. Hukum Indonesia mencegah biar alamnya kita itu tetap lestari. Hukumnya Indonesia mencegah agar tradisi budaya kita, budaya Nusantara, budaya Indonesia itu tetap lestari. Tidak ada konflik antar masyarakat, semua adil, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia kan. Kita mengawal hukum karena hukumnya kita itu udah bagus, mencegah biar tidak korupsi. Kalau ngapain negara capek-capek bikin KPK gitu. Walhi juga dibikin oleh negara zamannya Emil Salim dulu kan. LSM ini semuanya untuk membuat tatanan ideal sesuai dengan hukum. Apakah kita selaras dengan pemerintah? Iya, ini pemerintah, kita membantu pemerintah nih untuk biar dana negara itu APBD, APBN itu tidak bocor, tidak dicolong, negara tidak rugi gitu. Jadi kita ini sebenarnya selaras dengan hukum dan selaras dengan pemerintah. Jadi seharusnya kita di pihak yang benar dan tidak perlu takut. Kenapa masyarakat? Karena kita demokrasi. Negara menjamin kita agar negara merangsang kita, negara meminta agar masyarakat aktif menyampaikan aspirasinya karena kedaulatan demokrasi itu ada di tangan rakyat. Ini suara rakyat. Suara rakyat itu bosnya, bukan pemerintah itu bisa dibilang pelayan masyarakat untuk mewujudkan apa yang menjadi cita-cita masyarakat, cita-cita rakyat kan gitu. Jadi sebenarnya kita mengawal. Kalau seandainya ada kriminal, makanya kan pejuang kemanusiaan, pejuang lingkungan itu di undang-undang itu tidak boleh dikriminalisasi. Betul. Nah, kalau seandainya opini ini bisa dibalik, kalau ada yang tersinggung, ada yang menuntut, harusnya mereka dong yang melanggar konstitusi. Mereka dong yang melanggar. Kalau ada yang sensi, berarti kita harus pertanyakan gitu loh. Patut diperiksa. Patut diperiksa juga. Berarti udah langsung kayak mancing siapa yang berbuat. Mancing siapa yang melanggar hukum. Betul. Karena sebenarnya yang kita suarakan ini adalah kita membantu pemerintah biar uang negara tidak hilang. Kita membantu biar hukum ditegakkan. Betul. Tapi biasanya kita yang takut sendiri, banyak intervensi dari. Iya, dan ini kan membutuhkan publik untuk melihat. Kalau ada yang bereaksi atau ada yang berusaha mengkriminalisasi, berarti kan ada apa? Berarti kan langsung tunjuk tangan aja, berarti kan pelaku gitu aja. Iya, betul. Harus publik harus menjadi, bahwa kedaulatan ada di tangan rakyat itu publik harus menjadi kacamata. Betul. Kalau aku pikir kalau punya otoritas, punya berwenang apa semua itu dia jadi kayak segalanya keputusannya dia. Enggak, keputusan ada di tangan rakyat. Kalau tidak siap dengan negara demokrasi, jangan minta masyarakat untuk berpartisipasi gitu. Betul. Seharusnya pelapor dianggap jadi pahlawan sudah ya. Seharusnya masyarakat yang bersuara harus dianggap sebagai mereka adalah orang yang menjalankan hukum yang ada di Indonesia, menjalankan pemerintahan yang ada di Indonesia, mengawal pemerintahan ya. Siap. Kalau Abang Yanto nih, harapan ke depan. Harapan lewat event ini dan karya-karya kerjasama dengan ICW. Siap. Semoga jadi pemantik. Kita mungkin lebih sedikit fokus. Coba tidak jadi kalah korupsi hal yang biasa sudah, itu bukan saya punya urusan, atau paling tidak lewat program ini, kolaborasi ini memberikan pemantik lah buat teman-teman muda, musisi kalau bisa, atau siapapun golongan ternyata ayo kita jadi pengawal, lebih peduli lah ya. Peduli dan tidak perlu takut lagi apapun itu. Saya pikir itu aja. Siap. Kalau Abang Hasta, ya untuk KMHLF sendiri ya mungkin lebih kepada semoga
kegiatan ini berjalan dengan lancar tentunya. Ya. Terus yang kedua, semoga proyek lagu yang sudah kita buat kemarin jadi penyambung Ya. lidah masyarakat. Betul. Amin, Ya. amin. Habis itu yang terakhir, semoga makin banyak pelaku-pelaku seni tentunya di NTT atau di Kota Kupang khususnya untuk lebih banyak menyuarakan terkait dengan korupsi Siap. di Kota Kasih dan juga NTT. Siap. Oke. Terima kasih banyak Abang bertiga. Semoga sukses buat acaranya besok. Thank you Bang Jo. Sampai ketemu besok. Banyak besok. Siap. Bapak bersaudara yang nonton juga. Ya, besok kalau mungkin ada waktu atau tertarik dengan isu korupsi atau ya besok ada teman-teman dari ICW mungkin mau bertanya-tanya lebih dalam lagi itu. Tuh, ada LBH Apik. Ya, teman-teman dari LBH juga mungkin bisa rame-rame kita ke Rame-rame sana ke biar situ. kita lebih ya lebih sama-sama belajar lah. Iya. Kita juga musisi ini bukan berarti karena kita paling tahu, kita paling bebas korupsi, enggak. Iya. Tujuannya waktu kita bikin workshop kemarin itu termasuk saya sendiri juga. Saya Ya. juga belajar. Sambil bikin lagu kita sama-sama belajar gitu loh. Betul. Jadi ya sebenarnya apakah lebih banyak memberi atau belajar? Kalau saya pribadi sih sebagai seniman saya justru lebih banyak belajar. Siap. Jadi kayak hal-hal yang tidak tahu selama ini akhirnya kemarin kesana dan tahu. Apa tuh? Salah satunya apa? Salah satunya apa? Ini yang kita buat jadi lagu ini. Oh. Banyak dari hal-hal kecil pun ada korupsinya. Korupsi waktu. Iya, korupsi betul. sebagainya. Korupsi sumber daya. Sumber daya. dan impactnya ternyata dampaknya kita juga yang akhirnya bayar ya. Iya. Dulu kita pikir wah itu bukan uang kita. Ternyata kalau dipikir-pikir oh iya kita juga yang rugi nih. No. Itulah. Dan kita sebagai seniman sebenarnya isu ini kan berat banget kan. Ya. Maksudnya ini bukan, aku yakin juga pemerintah juga berjuang keras untuk mengatasi korupsi. Jadi kita Ya. membantu pemerintah yang sebenarnya ya. Ya. Ini pemerintah yang korupsi ini adalah pemerintah yang pemerintah abal-abal sebenarnya kan. Mereka yang tidak menjalankan fungsinya gitu. Kalau pemerintah yang baik, aparat penegak hukum yang baik juga banyak. Sebenarnya kita membantu pekerjaan pemerintah, membantu pekerjaan aparat. Betul. Maksudnya korupsi kalau kita bilang bukan identik dengan pemerintah, ini segala lapis masyarakat, pemerintah, korporasi, masyarakat itu semua ada itu. Dan kita membantu menegakkan sesuatu yang ideal. Pemerintah juga mati-matian nih pemerintah di atas yang baik-baik ini untuk biar dana nggak bocor gitu. Karena mereka keluar uang nggak tepat pakai sasaran, maunya mungkin inisiasinya bagus kasih dana biar masyarakat dapat full, dapat Iya. kesejahteraan kan tujuan pemerintah untuk kesejahteraan masyarakat. Ternyata nyampe di masyarakat Cuman cuma disunat gitu kan, itu berarti ya kalau aku kasih duit aku mau kasih duit untuk orang itu iya. supaya dia hidupnya lebih bagus, supaya dia lebih bahagia. Tapi disunat tengah jalan ya kasih duit kan jengkel juga kan. Betul. Seharusnya pemerintah pusat pasti jengkel. Betul. Nah, betul. Terus ini PR-nya kompleks. Jadi pemerintah melakukan porsinya dia sebagai pemerintah, menegakkan hukum dan lain-lain, menjalankan amanat rakyat. Siap. Masyarakat juga, media juga. Thank you Iya, banget iya. sebagai media Siap, sudah siap, bikin Bang. kegiatan teman. Ini kita sebagai musisi yang bisa kita lakukan di peran kita adalah bikin lagu. Iya. Bikin lagu yang kayak gimana ya, lagu yang sinkron dengan pergerakan tadi itu. Iya. Orang korporasi juga sogok menyogok investasi ini juga biar praktek korporasi yang tidak Iya. merugikan orang lain, menghargai investasi yang sustainable development. Pemerintah kan punya program sustainable development, pembangunan tapi pembangunan yang sustainable, yang berkelanjutan, peduli pada masyarakat, peduli pada alam dan peduli pada masa depan. Siap. Bisa terjadi. Nah, kita sebagai musisi nggak muluk-muluk, kita cuma bisa bikin lagu dan bikin konser. Ayo kita Ajar. berjuang sambil berdendang. Jadi Berjuang teman-teman sambil besok mau berdendang. tahu isu ini bisa berdiskusi. Kalau mau untuk hura-hura datang joget-joget untuk menikmati lagu-lagu dari kita juga silahkan. Ayo. Oke. Jadi sampai ketemu besok di Auditorium Undana. Pas tuh, jadi rekomendasi malam mingguannya kemana?
Betul. Iya. Kayaknya datang tapi pulang bawa edukasi, bawa Inspirasi. inspirasi. Siapa tahu ada band kan, wah aku Ya, menarik nih, aku udah bosan nih dengan topik bikin lagu-lagu ini Ya, aja, lagu satu slow key, cinta, dua slow key. Maksudnya Itu Asta tuh. aku juga suka minum kan. Kadang-kadang kan kita perlu ide, gitu Iya, kan. Ketemu iya. dengan teman tuh ide. Masa lagu tak iris hati terus. Iya. Wah ini ternyata ada topik baru nih buat Iya. bikin lagu untuk teman-teman band. Biasa. Kita banyak diskusi tentang itu. Wah ternyata beat-beat elektron ini bisa digini-giniin, bisa diputar, Iya, iya, bisa iya. dikembangkan lagi gitu. Luar biasa sekali. Oke, Bang, terima kasih banyak nih sekali lagi sudah mau diajak pesiar Oto. Iya, teman-teman Kupang tidak datang besok ya. Tingkah kumacara luma togor pong susah. Beliau sudah ya sering bolak-balik jadi. Iya. kalau Playroom ini bisa BMKG juga, Kakak. Oh, apa tuh? Iya, jadi beli tahu di Kupang tuh ada berapa musim. Iya. Ada musim panas sama musim panas sekali. Gara-gara pemanasan global ini. Iya, iya, iya. Semakin banyak hutan ditebang, semakin panas lagi. Betul. Oke, Bapak Mama, saudara semua, terima kasih sudah menonton video ini. Mohon maaf kalau ada salah kata atau yang kurang-kurang dari kami bertiga. Selengkapnya nanti bisa ditanyakan langsung kepada teman-teman ICW besok. Dan lagunya juga nanti bisa didengarkan secara live besok. Jadi sampai ketemu besok di Auditorium Undana. Bye.